Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan organisasi nirlaba dengan dosen pengampu yaitu Ibu Selvi Angriani Syarif. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota yaitu Nur Safika Ain, Setrio Samsaputra, dan Nita Rahmayanti yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Adapun organisasi nirlaba yang kami pilih yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Langsung saja, organisasi yang kita ambil yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama-tama mengenai sejarahnya. Pengolahan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Kepres nomor 7/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengolahan zakat nasional. Lembaga pengolahan zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja, seperti Basis DKI 1968, Basis Kaltim 1972, Basis Jawa Barat 1974, dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI 1968. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat merupakan langkah awal pengolahan zakat yang berlaku secara nasional. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Basnas, yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang Pengolahan Zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tahun 2011 pada tanggal 25 November tahun 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengolahan zakat bertujuan yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengolahan zakat. Kemudian yang kedua, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengolahan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengolahan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan terintegrasi, kemudian akuntabilitas. Adapun visi dan misinya yaitu menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Kemudian misinya yaitu 1. Membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengolahan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS DSKL secara masif dan terukur. Yang ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengolahan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban. Ada 5 program kegiatan dari Basnas. Yang pertama, program kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, dakwah. Dan yang terakhir, program ekonomi. Program kegiatan kemanusiaan. Program sosial kemanusiaan dalam membantu masyarakat yang terkena bencana dan musibah serta membutuhkan penanganan yang sigap. Adapun bentuk programnya adalah memberikan santunan kepada korban bencana, bantuan rehab terkena bencana, dan layanan aktif Basnas yang memberikan bantuan ditujukan untuk fakir miskin berupa bantuan biaya pengobatan dan kepada gharim berupa bantuan utang pengobatan. Program pendidikan mendukung proses pendidikan guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai iptek. Bentuk dari program ini sendiri antara lain yaitu memberikan beasiswa 1 keluarga miskin, 1 sarjana, bidik prestasi, dan bantuan langsung pendidikan. Program kegiatan kesehatan memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat. Adapun bentuk programnya adalah memberikan mobil sehat keliling, layanan kesehatan gratis, bakti sosial kesehatan, dan bantuan langsung kesehatan. Program kegiatan dakwah. Program yang berupaya untuk mengokohkan peran lembaga dalam mendukung syiar Islam. Adapun bentuk programnya seperti kaderisasi juru dakwah, cinta Quran, safari Ramadan, buka bersama, santunan Ramadan, bantuan fasilitas ibadah, dan bantuan syiar Islam. Program kegiatan ekonomi. Program kegiatan ekonomi ini guna meningkatkan taraf hidup yang layak melalui pengembangan komunitas usaha supermikro. Bentuk dari program ini antara lain yaitu pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, pemberdayaan peternak, bantuan sarana usaha, program kemandirian, dan bantuan langsung ekonomi. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung. Faktor pertama, adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat. Faktor kedua, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman. Merupakan faktor pendukung yang kuat mempengaruhi pengoptimalisasian pelaksanaan zakat dengan pelayanan yang terbaik terhadap musaki dan mustahik zakat. Faktor ketiga, dukungan dan bantuan dari pemerintah. Pembentukan Basnas sangat mempengaruhi keterlibatan pemerintah untuk mendapat dukungan dalam segala hal tentang pengelolaan zakat. Faktor keempat, rancangan program yang jelas. Memiliki rancangan program yang jelas, maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikannya terrealisasinya program-program yang ada. Faktor kelima, kesediaan dana zakat.
Program-program yang direncanakan akan terrealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan. Faktor penghambat. Faktor pertama, dana operasional yang minim. Beberapa tahun ini dalam keadaan pandemi COVID-19, jumlah dana operasional Basnas mengalami penurunan dan lebih fokus ke penanganan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Faktor kedua, kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga. Kesadaran masyarakat untuk saat ini terus mengalami peningkatan, tetapi kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. Faktor ketiga, kurang sosialisasi dan undang-undang yang belum tepat sasaran. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun, kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Faktor keempat, belum adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat secara tegas. Penyebab kurangnya masyarakat yang mengeluarkan zakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membersihkan harta yang dimiliki jika sudah mencapai nisab dan haul. Faktor kelima, minimnya penggunaan media kampanye sadar zakat. Pemanfaatan media yang masih sangat minim merupakan salah satu hambatan yang sangat urgen dikarenakan perkembangan teknologi sekarang marak digunakan sebagai media untuk promosi yang terbaik untuk mempromosikan jasa maupun produk dari organisasi. Faktor keenam, kurangnya dukungan sebagian pemimpin instansi atau pemerintah mengenai wajibnya membayar zakat. Apabila sudah ada sosialisasi di kantor-kantor pemerintahan untuk mengeluarkan zakat melalui Basnas, namun belum ada yang berminat untuk menyalurkan melalui Basnas. Hal ini menunjukkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan SIS melalui Basnas masih rendah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu tantangan yang dihadapi oleh Basnas. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi zakat. Yang kedua, banyaknya organisasi massa yang juga menggalang dana. Yang ketiga, kesenjangan informasi mengolah zakat dan masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, meningkatkan customer service excellence untuk mempertahankan loyalitas muzaki. Yang kedua, membangun aliansi strategis multi-stakeholder. Yang ketiga, memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan data zakat. Yang keempat, melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan zakat berupa spanduk, brosur gerai informasi di tempat strategis, jemput zakat, transfer, dan iklan himpunan zakat melalui media sosial. Yang kelima, meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan cara membuat website untuk sosialisasi sekaligus pelapor penggunaan dana zakat. Yang keenam, membangun sistem manajemen SDM yang berkualitas. Yang ketujuh, membuat database muzaki dan mustahik. Baik, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.